Tapi tolong, untuk yang kali ini, kamu harus tetap jalankan syariat sebagai orang muslim ya dok. Ibu saya bilang seperti itu. Sholat, ibu bilang itu. Jangan sampai tidak sholat. Akhirnya saya bilang, iya bu, insya Allah saya akan tetap jalankan syariat sebagai orang Islam. Yaudah, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Dwi Kusmanengati. Saya akrab disapa Tika. Asal saya dari Pare, orang tua asal dari Pare. Saya berusia 22 tahun. Agama saya sebelum saya masuk Muslim, agama saya Kristen Protestan, begitupun dengan orang tua. Dan sekarang saya meyakini untuk saya beragama Muslim. Sementara orang tua saya tetap berada di agama sebelumnya. Ya, non-Muslim. Iya, dulu. Dulu, waktu saya menjadi seorang Kristen Protestan, ya, saya, ya, bisa dikatakan tekun sekali. Apalagi ke gereja setiap minggu, dari mulai saya kecil sampai saya beranjak remaja, bahkan sampai saya sekolah SMA itu saya masih menjadi seorang Kristen. Setiap hari Minggu saya ke gereja. Yang dulu masih anak-anak saya selalu suka untuk sekolah Minggu. Dan bahkan saya sudah sempat dibaptis. Dan saya sudah sempat menerima nama baptisan itu tadi. Dulu Lydia. Lydia. Lingkup pergaulan saya dulu, teman-teman saya banyak yang Muslim. Meskipun saya kecil sering ke sekolah Minggu, tapi mayoritas di kampung saya seorang Muslim, jadi saya ikut teman saya bersih-bersih musola, saya ikut. Saya mau, kalau teman saya taraweh, saya nunggu di depan musola gitu. Terus sampai teman saya nyamperin, tik, inilah aku ada takjil buat kamu. Kamu dari tadi nungguin toh. Oh, aku dari tadi nungguin kalian loh. Terus sampai pas waktu pernah ikut bersih-bersih musola itu orang tua saya marah. Ngapain kamu ikut bersih-bersih? Nggak perlu, kamu itu bukan orang Islam. Gitu. Tapi saya senang, kan sama teman-teman rame-rame juga bersih musola ya. Saya senang. Dan dari situ saya pernah juga dulu diajarin sholat sama teman saya. Diajarin sholat. Tik coba sholat, Tik. Kayak gini loh sholat. Oh, sholat tuh kayak gini. Dan dari situ kayak saya mulai sekolah SMA, kok nyaman, kok enak ya kayaknya jadi seorang. Ya, terkadang juga ada kegiatan sosial di gereja, juga kan memang ibu mewajibkan untuk selalu ikut. Ada KKR, kalau di Kristen itu ada KKR gitu, di mana-mana selalu saya ikuti. Saya dulu bermualaf tahun 2021. Dan dulu memang saya bermualaf berperantara dengan menikah. Dulu saya pernah menikah muda dan qadarullah pernikahan saya tidak jadi. Saya bermualaf tahun 2021 akhir. Yang memang dulu saya dari hati saya ingin sekali bermualaf dan masuk ke agama Islam, namun saya bingung untuk memberitahu orang tua saya bagaimana. Dan Allah memberi jalan dengan perantara menikah. Saya ikut perkumpulan mualaf center ini dan saya disyahadatkan, di mana orang tua saya tidak menyaksikan. Saya diantar oleh teman ibu saya. Sebenarnya orang tua saya berat melepas saya untuk berpindah keyakinan. Ibu saya bilang seperti ini, Dok, kamu yakin kamu mau ikut Islam juga? Tapi kalau kamu ikut, ibu boleh
Ibu boleh saja kamu masuk Islam, ibu tidak pernah memaksa anak-anak ibu untuk terus ikut apa yang ibu ajarkan. Tapi tolong, untuk yang kali ini kamu harus tetap jalankan syariat sebagai orang muslim ya dok. Ibu saya bilang seperti itu. Sholat, ibu bilang itu, jangan sampai tidak sholat. Akhirnya saya bilang, iya bu, insya Allah saya akan tetap jalankan syariat sebagai orang Islam. Yaudah berangkat. Saya berangkat, saya syahadat, dan sepulang dari syahadat itu saya lihat ibu saya sudah menunggu di rumah. Ibu saya sudah menunggu, terus ibu saya bilang, gimana dok tadi syahadatnya lancar? Alhamdulillah bu, saya bilang gitu. Anak ibu sekarang sudah seorang muslim, begitu ibu saya. Terus ibu saya menangis di situ. Saya bilang gini, tuh kenapa bu, ibu kok menangis? Saya bilang gitu. Ibu nggak suka ya? Ibu nggak ridho ya saya masuk Islam? Saya bilang gitu. Tapi ibu saya bilang, enggak. Ibu seneng lihat kamu seneng. Ibu saya bilang seperti itu. Ibu hanya nelongso, gak bisa menyaksikan kamu bersyahadat. Karena dulu ibu menyaksikan kakakmu bersyahadat, tapi sekarang ibu gak bisa menyaksikan. Ibu bilang seperti itu. Saya bilang sama ibu saya, bu, ibu gak usah sedih karena gak bisa lihat saya. Dengan ibu, bapak mengizinkan saya berpindah keyakinan itu saja, saya sudah senang sekali. Saya bilang seperti itu. Insya Allah bu, setelah ini saya akan tetap seperti apa yang ibu mau. Saya bilang seperti itu. Akhirnya meskipun saya sekarang masih menjadi satu dengan ibu saya, orang tua saya yang non muslim, tapi masya Allah toleransi mereka itu sangat luar biasa sebagai orang tua. Selalu mengingatkan apa yang menjadi kewajiban saya. Ayo dok, kamu belum sholat atau ayo sholat dulu, nanti anaknya tak tungguin. Ibu bilang gitu. Jadi setiap saya ada acara di luar, bu saya mau kajian, bu saya ada acara sama perkumpulan mualaf, bu saya ini ya wis ayo berangkat, nanti anaknya ibu yang jaga. Sebenarnya saya tidak mau membebankan anak saya kepada ibu saya, tapi mau gimana lagi, saya sekarang punyanya hanya orang tua. Ya meskipun kadang saya merasa sendiri, tapi masih ada orang tua yang bisa membantu saya untuk menjaga anak saya. Saya bekerja, anak saya menjaga juga orang tua saya. Pernikahan yang saya jalani tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena saya berpikir jika saya menikah, saya memiliki imam dan imam saya bisa menuntun saya. Tapi ternyata Allah menunjukkan semuanya yang ternyata selama pernikahan saya berjalan beberapa tahun ini, seorang imam yang seharusnya menuntun saya ternyata tidak menuntun saya. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa menikah itu bukan sekedar menikah aja. Kita harus mempersiapkan betul mulai dari calon yang akan kita pilih untuk kita ke depannya. Intinya harus kita persiapkan betul-betul, bukan sekedar hanya apalagi untuk pacaran dan kita berpikir jika kita pacaran lama kita akan berjodoh dengan orang tersebut. Dengan tidak berhasilnya rumah tangga saya itu menjadikan saya lebih taat dan lebih dekat dengan Allah, alhamdulillah. Dan memang dengan saya yang sekarang ini saya bisa menjadi lebih tenang, bisa lebih taat dengan Allah, alhamdulillah, dan saya bisa berhijrah. Soalnya ketika saya sudah bermualaf itu satu tahun saya menghilang, dan ibu pengurus saya sampai mencari, kamu kemana aja Nduk? Ibu saya cari tahu, saya ke sana kemari, saya menghilang. Saya tidak belajar, saya tidak bimbingan, intinya saya menghilang selama 1 tahun itu. Dan saya bekerja sebagai seorang kasir, yang dimana tempat itu mengikat yang mayoritas terdapat banyak kaum ikhwan. Di 1 tahun itu saya menghilang,
saya tidak menjalankan sebagai orang Muslim. Entah apa yang ada di pikiran saya juga tidak tahu kenapa saya begitu saat itu. Saya sering olahraga bersama kaum Ikhwan, saya berkumpul dengan banyak kaum Ikhwan, saya mengenakan pakaian yang tidak patut dicontoh sebagai seorang muslimah. Intinya saya tidak dapat dikategorikan sebagai seorang muslimah. Namun ketika saya merasakan kesenangan dunia, Allah memberikan ujian seperti itu di rumah tangga saya. Di sisi lain rumah tangga saya tidak terjalin dengan yang baik itu karena di sisi lain tidak bisa menjadi imam yang baik itu, tapi ada lagi masalah yang tidak dapat ditolong lah untuk berumah tangga. Akhirnya Allah memberikan ujian itu. Saya berpikir, apa saya akan tetap terus seperti ini? Sampai kapan saya akan mengejar dunia? Dan saya tidak pernah mengingat kematian. Dan semenjak itu, saya waktu itu ikut yasinan rutinan di kampung saya. Waktu saya baca yasin, nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya tuh kayak ngerasa, aduh, saya udah nggak kuat ini. Saya harus ketemu sama ibu saya, gitu, ibu pengamu saya. Akhirnya saya hubungi lagi, beliau bilang, ibu sudah cari kamu, ibu nanti kamu, kok kamu nggak ada kabar, ibu bilang begitu. Akhirnya saya datang ke rumah ibu, sebelum saya cerita orangnya sudah tahu, beliau sudah tahu. Maksudnya Bu Wiwin ya? Bu Wiwin. Bu Wiwin bilang, ibu tahu kamu ada masalah, ibu bilang begitu. Udah saya cerita semuanya, saya menangis sejadi-jadinya ke ibu saya ini. Ibu bilang sempat cari dulu anaknya, maksudnya suami saya cari dulu. Kan selama ini kan juga udah pisah, nggak tahu dia kemana. Saya sudah coba cari, tapi memang tidak ada jawaban. Terus ibu bilang, ya memang mungkin ini sudah jalan kamu. Dan semenjak itu saya memutuskan untuk berhijrah, benar-benar berhijrah. Saya membuang pakaian-pakaian saya yang tidak layak untuk dipakai sebagai seorang muslimah, dan saya memutuskan untuk berhijab. Di kerjaan pun saya memutuskan untuk berhijab. Dan di kerjaan itu tadi saya bisa melihat siapa orang yang memandang saya secara fisik, melihat suka dengan saya karena fisik saya, dan siapa orang yang benar-benar melihat sisi baik saya. Saya kerja, saya pakai hijab. Di situ banyak yang komplain, gak pantas kamu pakai hijab, ngapain kamu pakai hijab? Saya cuma bisa diam, saya kasih senyum aja. Terus banyak yang bilang, loh, kamu pakai hijab ya sekarang? Kamu cantik loh pakai hijab, kamu cocok pakai hijab, kamu kelihatan lebih muda, gak kayak tante-tante kayak kemarin, Masya Allah. Dan selama saya berhijrah, tidak sedikit yang menghujat saya karena masa lalu saya yang seperti itu. Mereka bilang, percuma kamu berhijab, percuma kamu berhijrah kalau sifat kamu kayak gitu. Saya cuma bisa diem, saya terima, karena di saat saya memutuskan untuk berhijrah, saya juga harus berusaha menahan diri untuk tidak menerima kejahatan yang saya terima dari orang lain. Karena mengingat saya berubah, itu rasanya gampang sekali. Hanya menggunakan hijab panjang, pakaian syar'i, mengenakan kaos kaki, saya pikir saya sudah berubah. Ternyata tidak. Di mana saya harus menata niat saya kembali karena Allah. Saya harus menjaga lisan, membenarkan bacaan sholat saya kembali, dan yang terpenting saya harus bisa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan orang lain yang saya terima. Intinya saya memutuskan untuk bersabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Jika orang bilang sabar itu ada batasnya, Mbak, nggak ada. Kita memutuskan untuk sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak boleh marah, sabar itu tidak boleh dengki. Lagi di perjalanan saya tadi, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah itu.
Dan akhirnya saya mengurus perceraian sendiri, saya bekerja sendiri, saya menghidupi anak saya sendiri. Jadi saya seorang single mommy dengan 1 anak. Saya berpikir, ya Allah, habis ini saya gimana? Saya seorang diri, saya bekerja sendiri. Nanti anak sekolah ini gimana ya Allah? Saya pernah berada di titik terendah di mana saya itu benar-benar tidak punya uang sama sekali, sedangkan hari raya hampir tiba. Saya hanya bisa berdoa dan minta sama Allah. Pegangan saya selama itu hanya Allah. Saya nggak, meskipun saya punya orang tua, prinsip saya tidak pernah ingin menyusahkan orang tua saya. Karena dengan perjalanan saya yang rumah tangga tidak jadi, dari situ saya tahu bahwa menyakiti hati orang tua saya. Dan saya tidak ingin lagi dengan membebani kebutuhan saya di orang tua saya. Saya cuma minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, habis ini hari raya, saya perlu zakat. Tapi sedangkan saya ini nggak punya uang, ya Allah, saya minta saya protes sama Allah. Dulu sewaktu saya meninggalkan dan melalaikan perintahmu, saya ini uang seakan-akan nggak pernah habis. Sampai saya bisa belikan anak saya HP cash, saya bisa beli apa yang saya mau. Tapi ketika saya memutuskan berhijrah ini, kenapa ya Allah engkau uji hamba di ekonomi hamba? Saya protes sama Allah. Saya nangis, saya ulang-ulang doa saya setiap hari. 2 hari sebelum lebaran, setelah saya sholat maghrib, saya buka HP saya. Kakak sepupu saya chat saya dan bilang, Dok, ini ada zakat mal dari kakak buat kamu. Saya nangis sejadi-jadinya, ya Allah, ternyata engkau memang jawab apa yang menjadi doa saya selama ini. Engkau jawab apa yang menjadi permintaan hamba, dan engkau jawab tepat pada waktunya, ya Allah, saya bilang begitu. Dan setelah itu rezeki mengalir terus. Alhamdulillah, saya bisa zakat, saya bisa kasih THR ke keponakan saya bisa belikan anak saya baju, Masya Allah. Dan dari itu saya berpikir, ya Allah, maafkan hamba selama ini telah meninggalkanmu, saya bilang begitu. Dan dari situ saya berpikir, lantas perihal apa lagi yang membuat saya lalai akan perintah Allah? Perihal dunia apa lagi yang membuat saya meninggalkan Allah, saya begitu. Dan dari situ saya ambil pelajaran bahwa jangan pernah menyepelekan, jangan pernah anggap doa itu tidak pernah Allah jawab. Dahsyatnya doa saya bisa rasakan sendiri. Apa yang kita minta, cukup kita minta sama Allah. Doa ulang-ulang setiap hari, karena dengan kita berdoa itu ibarat kita mengetuk pintu surganya Allah. Dengan kita berdoa terus, kita mengetuk terus hingga tiba saatnya Allah membukakan pintu, Allah menjawab semua doa kita. Jika kita berpikir, selama ini saya doa, Allah nggak pernah jawab, Allah nggak pernah kasih, udahlah saya nggak pengen lagi berdoa sama Allah, nggak mau lagi saya minta sama Allah. Salah. Kita mengetuk pintu Allah. Jika kita berhenti untuk berdoa, ibarat kita berhenti mengetuk pintu Allah. Jika suatu saat Allah membukakan pintu, lah yang berdoa tadi mana? Tadi saya mendengar beberapa kali, sekarang saya bukakan pintu, kok sudah tidak ada orangnya? Lalu kita kecewa sama Allah. Allah nggak pernah jawab, udahlah malas aku, nggak pengen doa lagi sama Allah. Sholat pun jadi malas. Jangan pernah meremehkan dahsyatnya doa. Dan dari pernikahan saya yang tidak jadi, saya jadi berpikir, oh mungkin dulu saya berawalan dan mengawali pernikahan ini dengan bukan hal yang baik. Maksudnya dengan saya berpacaran bertahun-tahun. Pacaran itu ibarat kita pacaran itu kita sudah menapaki jalan kemaksiatan tanpa kita sadari. Akhirnya dari situ, oh mungkin jika memang nanti kesempatan masih ada, saya minta sama Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik, amin, yang bisa menuntun saya, yang menerima anak saya, dan saya tidak ingin pacaran lagi. Sempat ada orang yang bilang, kamu bilang kayak gitu, kayak kamu nggak pernah pacaran aja. Siapa bilang saya nggak pernah pacaran? Saya pernah pacaran, bertahun-tahun, pernah. Dan dari pacaran itu, sekarang saya berpikir pacaran itu
membawa kita bisa lebih jauh dari Allah. Apa sih cinta? Pacaran mesti identik dengan kata cinta. Apa sih cinta itu? Kalau cinta itu yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah, itu cinta. Tapi jika cinta membawa kita lebih jauh dari Allah, ya itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Ada anak muda yang sharing sama saya tentang hal seperti ini. Lalu dia bilang, "Loh Mbak, pacar saya loh baik. Dia ngingetin saya sholat. Dia ngingetin setiap puasa, ayo puasa, berbuka. Setiap sholat selalu telepon saya, ingetin untuk sholat. Lantas apa bedanya dengan kita mencuci daging babi menggunakan air zam-zam, apakah menjadikannya ia halal? Tidak. Intinya nggak ada pacar-pacaran. Saya pengalaman, itu karena pacaran itu rumah tangga tidak jadi. Yang saya pikir pacaran bertahun-tahun akan menjadi jodoh saya, ternyata tidak. Dan di pernikahan itu rasanya juga hambar. Kenapa? Karena rasa semua itu sudah habis ketika kita pacaran itu tadi. Banyak yang cerita ke saya, sharing ke saya, anak-anak muda, bahwasanya Mbak, aku gini-gini, aku ada masalah, aku putus. Kamu percaya nggak bahwa itu tuh teguran dari Allah buat kamu? Bahwa memang pacaran itu tidak baik, dan kamu ditegur, terus artinya kamu galau, nangis, kita nangis, baru kita ingat sama Allah. Ya Allah, saya diputus. Ya Allah, kok bisa sih Allah kasih jalan kayak gini? Kalau nggak gitu, kamu nggak ingat sama Allah gitu. Kita harus bisa menyikapi betul-betul, dan kita harus bisa memahami bahasa Allah. Bahwasanya setiap apapun ujian yang kita terima, itu ujian betul-betul dari Allah supaya kita kembali sama Allah. Di 22 tahun ini, saya sudah merasakan banyak perjalanan yang panjang. Dari mulai saya bermualaf, saya bercerai, sampai saya berada di titik paling terendah. Saya merasa seorang diri, tapi saya yakin Allah pasti ada sama saya. Saya hanya berpegang dan minta sama Allah, ya Allah, apapun yang terjadi, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah tinggalkan hamba lagi. Saya selalu minta sama Allah seperti itu. Dan Masya Allah, apapun doa yang saya minta, sampai sekarang Allah selalu mengabulkan tepat pada waktunya. Jangan pernah khawatir akan masa depan. Saya pun sempat khawatir akan masa depan saya setelah ini. Saya pikir, ya Allah, nanti gimana ya kalau saya anak saya sekolah, nanti saya apa bisa menyekolahkan anak saya begitu. Tapi saya kembalikan lagi, saya nggak perlu khawatir sama Allah, karena jika Allah sudah berjanji, maka Allah akan menepati. Maka jangan pernah khawatir akan masa depan dan apa yang akan terjadi. Allah sudah atur semuanya. Dengan saya seperti ini, saya juga yakin bahwa Allah akan mencukupi semuanya. Allah akan selalu berada di samping saya. Dan akhirnya ya saya nggak pernah khawatir. Saya nggak punya uang pun saya nggak pernah khawatir, nggak kayak dulu overthinking gitu, nggak. Saya bilang, nanti Allah pasti kasih, saya bilang seperti itu. Jadi pesannya tadi itu seperti itu, untuk khususnya bagi kaum akhwat. Gak usah pacar-pacaran dulu. Jika kita cukup semua di dalam doa, kita pasti ada mengagumi seseorang, pasti. Tidak perlu kita menyatakan itu semua, cukup dibawa dalam doa saja. Dan saya pun juga bercerita tentang kisah hidup saya seperti ini di teman saya, supaya dijadikan cermin, dijadikan pelajaran. Bahwasanya jangan asal menikah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bekali dulu diri kita dengan ilmu, apalagi ilmu tentang rumah tangga, kita perlu pelajari juga. Menikah muda boleh, asal kita sudah siap mental, kita siap apapun keadaannya ke depannya. Jadi jangan lebih baik tertunda menikah daripada salah dengan pilihan. Mungkin cukup sekian. Baik. Semoga jadikan ini sebagai pelajaran untuk kaum muda sekarang. Amin.